Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menuai pro kontra dari kalangan politisi. Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono menyinggung soal motif terselubung di balik ngototnya proyek kereta cepat ini. Bahkan kini di tengah biaya yang membengkak, malah akan di-backup dengan dana APBN. Motifnya sangat jelas, yakni ada rencana penguasaan tanah oleh kelompok-kelompok tertentu. Sementara itu, tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan KSP Ali Mohtar Ngabalin mengatakan penggunaan APBN wajar saja karena kereta cepat termasuk proyek strategis nasional. Malah jika tidak di-backup APBN akan menjadi proyek yang mangkrak. Dilansir dari Gelora.co, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung disorot usai pemerintah merubah sikap, di mana Presiden Jokowi kini mengizinkan penggunaan APBN untuk mendanai proyek tersebut. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memang sejak lama disorot, bahkan sejak awal pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Jokowi, proyek ini sudah banyak ditentang. Banyak kalangan menilai proyek ini tak penting dan tidak visible untuk dijalankan, apalagi jarak Jakarta-Bandung yang relatif dekat. Sebaliknya, pemerintah berkeyakinan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat antar kedua daerah. Terkait hal ini, tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Ali Mohtar Ngabalin mengatakan, penggunaan APBN yang ditempuh Presiden Jokowi dianggap logis lantaran ini masuk ke dalam proyek strategis nasional. Menurut dia, proyek yang awalnya didanai konsorsium badan usaha milik negara dengan jalur B2B ini tak pernah diduga akan meleset karena pandemi. Saya harus katakan tentu tak pernah menduga dan menganalisa bahwa Republik Indonesia akan diterpa dengan pandemi yang luar biasa, di mana seluruh sistem keuangan dan sebagainya terkena imbas. Katanya dikutip INews Live Selasa 12 Oktober 2021. Maka itu guna memastikan agar proyek berjalan sesuai jalurnya, penguatan skema ini kemudian ditempuh Presiden Jokowi meskipun melalui APBN. Saya harus jawab terbuka dan transparan, itu adalah penguatan skema pendanaan guna memberi jaminan proyek strategi nasional supaya bisa cepat selesai tepat pada waktunya, katanya. Lebih lanjut, dia kemudian menyinggung betapa kereta cepat ini penting bagi rakyat. Sebab dalam isu yang sudah masuk dalam proyek strategi nasional, maka kata dia itu merupakan kepentingan yang penting bagi masyarakat. Alasan logis yang ditempuh di mana penggunaan APBN dipersilahkan untuk membiayai kereta cepat, kata dia, lantaran pemerintah tak akan membiarkan proyek-proyek itu hanya akan menjadi mangkrak kemudian lantaran tak ada biaya. Dalam proyek pelaksanaan kan sudah dijalankan. Untuk bisa jalan, kan tidak mungkin bermasalah. Ketika kesepakatan dengan pemerintah menetapkan proyek, maka tak boleh lagi meninggalkan proyek-proyek yang mangkrak karena uang negara habis dengan proyek mangkrak, katanya. Ini menurutnya juga sudah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang diterbitkan dalam rangka perubahan atas Perpres 107 Tahun 2015 soal penyelenggaraan prasarana kereta Jakarta-Bandung. Bayangkan kalau dibiarkan, itu uang-uang ratusan miliar sia-sia, katanya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono menyinggung soal motif terselubung di balik ngototnya proyek ini hingga menggunakan APBN. Ferry sendiri mengaku sudah mencium gelagat aneh sejak awal proyek ini dijalankan. Bahkan ketika sempat memutus kontrak dengan Jepang dan kemudian memberi kesempatan bagi Tiongkok untuk bergabung, padahal mereka belum sama sekali bikin proposal bisnis termasuk bicara data soal seperti apa dari segi kelayakannya. Kata Ferry dikutip INews Live pada Selasa 12 Oktober 2021. Ferry sendiri ketika itu masih menjadi Ketua Gerindra Jabar pada 2016. Ketika itu dia mengadu sudah menolak rencana ini karena sejumlah hal. Dia bahkan menyampaikan sendiri di gedung DPRD Jabar. Menurut dia,
proyek kereta cepat Jakarta-Bandung agak aneh. Sebab jika bicara kebutuhan rakyat, maka seharusnya sekalian saja proyek Jakarta-Surabaya. Sementara Jakarta-Bandung memiliki jarak dekat dan Indonesia sudah memiliki tol yang baru dibangun. Ahli bahkan mengesampingkan asumsi bahwa kereta cepat bisa tarik 40.000 penumpang per hari. Gak mungkin bisa sampai sebanyak itu, katanya. Kalau itu proyek strategi nasional, orang se-Jawa yang selalu kebingungan soal mudik harusnya dibikin jalur Jakarta-Surabaya bukan Jakarta-Bandung, katanya lagi. Ferry menganggap sebenarnya ada motif terselubung mengapa proyek ini dibuat ngotot. Bahkan kini di tengah biaya yang membengkak, malah akan di-backup dengan dana APBN. Motifnya kata dia jelas, yakni ada rencana penguasaan tanah oleh kelompok-kelompok tertentu. Kalau kereta Jakarta-Bandung sudah jelas motif terselubungnya, itu demi penguasaan, pengembangan, perluasan tanah-tanah oleh kelompok-kelompok tertentu dari Halim. Kan di darat baru dibangun, kenapa sekarang dibebankan ke APBN lagi? Katanya. Ini adalah kebohongan peristiwa yang dibungkus pembangunan. Menurut dia seharusnya di dalam situasi seperti ini, pemerintah agar lebih bijak menggunakan anggaran. Dia menganjurkan agar ditunda dulu atau di-stop sementara pembangunannya. Sebab kalau terus dipaksakan, pemerintah malah seolah tak memikirkan kepentingan masyarakat di tengah pandemi yang bikin anggaran morat-marit ini.